Orang sudah lihat kasat mata bagaimana Paman Usman, kemudian dia dicopot, diberhentikan. Itu kan udah nggak perlu penjelasan lagi siapa yang main, siapa yang ini. Tapi perlu diingat kenapa terpanggil Ibu Megawati. Dia dulu yang mendirikan MK. Pada masa dia MK. Dan saya masih ikut menemani dia Merdeka Barat milik gedung yang sekarang. Dan dia merasa ada ikatan moral, ikatan batin gitu loh. Dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana MK ini sekarang diinjak-injak, diperkosa gitu loh. Hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk bagaimana menggolkan seseorang. Dan ini bukan fitnah, bukan tuduhan. Buktinya ketua MK-nya dicopot, diberhentikan karena apa? Karena melakukan pelanggaran etik berat, gitu loh. Jadi ini rekayasa konstitusi siapa yang melakukan? Rekayasa konstitusi apa? Ya, yang ditujukan oleh Bu Mega ini ditujukan ke siapa? Siapa yang melakukan rekayasa konstitusi? Itu kan kelihatan siapa pemainnya. Ya. Siapa di belakang ketua MK ini siapa? Apanya? Yang diuntungkan melakukan rekayasa konstitusi, manipulasi hukum. Jadi aku sendiri terkagum-kagum dan berterima kasih setelah Jokowi mengatakan ada drama, drakor. Jadi dia sadar nggak sadar dia langsung mengaku drama itu mainan dia gitu loh. Sutradaranya? Gini contoh ya, bagaimana nggak drama. Anaknya setia sama ketua umum, tidak ini kamu ini, tiba-tiba berubah. Itu tontonan menarik. Bagaimana ketidakjujuran. Itu bagaimana, drama ya? Ya drama lah, drama. Mau drama Korea atau mau drama kotor, pokoknya drama lah. Ada kemudian satu lagi anaknya mengatakan, bahkan viral, yang namanya Bobby dari Medan, dia dari Solo, bikin viral, dukung Ganjar, menangkan dia nanti di bulan Februari nanti. Kalau berubah, ya mbok kasih tahu dong. Aku berubah ya. Ya sama dengan Jokowi. Aku tahu betul dia bagaimana mempersiapkan Ganjar. Aku malah ikut sama dia mempersiapkan Ganjar. Sekarang berubah, kasih tahu dong. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Makasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Ini terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu. Saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Kemudian setelah kasus waktu musabaqah tilawatil Quran itu kan Gibran nggak bisa datang dan mukul gong, nggak bisa pidato ya. Padahal kan musabaqah tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Ada banyak orang-orang yang pada dasarnya ya, mereka hanya fokus kepada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan-golongan tertentu. Saat ini kita melihat bahwasanya ada orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan masyarakat ya, dan itu pasti oknum-oknum tertentu juga, tidak semua orang. Namun apa yang diceritakan oleh Opung Nababan pada kesempatan kali ini sebuah realitas yang terjadi. Maka disitulah banyak anak-anak muda yang benci terhadap Gibran. Muncul seorang Jokowi di kala itu menunjukkan sebuah tindakan-tindakan yang kurang tepat, yang kurang efisien untuk dipertontonkan di depan publik. Jokowi memainkan politik dinasti hanya bertujuan untuk meloloskan anaknya Gibran. Seperti yang dikatakan oleh Opung Nababan ini, itu bertujuan untuk mengingatkan kita kembali bagaimana masa-masa pelanggaran di Mahkamah Konstitusi, bagaimana PDI Perjuangan dikhianati oleh
kedua orang tokoh yang berada di Indonesia, Gibran dan Jokowi, itu sangat luar biasa. Dan masyarakat pun dalam menilai hal ini karena ambisi kekuasaan yang besar yang mengharamkan segala cara, sekalipun cara-cara itu tidak tepat harusnya. Bagi Jokowi, ia harus melakukan semuanya ini. Karena kalau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya, maka kemenangan mungkin sangat minim bagi Jokowi. Muncullah seorang Gibran dengan tangguh menyetujui sebuah rencana-rencana yang dimana itu disusun dengan baik drama-drama politiknya. Maka Jokowi yang masih presiden di kala itu, ia memanfaatkan orang-orangnya yang berada dalam kabinet dan juga menteri-menterinya di MK, di beberapa instansi pemerintahan lainnya. Sehingga bagi Jokowi kekuatannya sangat kuat, powernya sangat kuat. Dan ia juga memberikan sebuah nilai-nilai yang besar untuk menunjukkan bahwasannya dia itulah yang berkuasa. Di kala itu muncullah politik dinasti, politik yang dimana politik kotor dan tidak ada lagi yang namanya sportif dalam bermain. Bagi Jokowi, ia harus menumbangkan lawannya. Sangat luar biasa. Lawan partai dari Jokowi di kala itu adalah PDI Perjuangan. Muncullah Ganjar untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden di kala itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Opung Nababan ini sebenarnya perjalanan yang di flashback ke belakang supaya kita menyadari, hal-hal yang terjadi ke depannya, sesuatu yang sudah terjadi, ya. Jangan sampai nanti akan terulang di masa-masa yang akan datang. Saya yakin sekali 2029 Gibran ini akan dicalonkan oleh Jokowi. Itu sudah pasti, dan itu pasti akan terjadi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, saya kira ya, masyarakat perlu waspada untuk tetap memberikan nilai-nilai kejujuran. Jangan termakan dengan sogokan-sogokan yang banyak, karena itu akan mempengaruhi dan mempertaruhkan negara kita selama 5 tahun ke depan nantinya. Jadi teman-teman, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.